Sesaat lagi Anda akan memasuki waktu peribadatan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, on silent atau menonaktifkan HP Anda selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam satu nama, nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Tawari pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan yang berkata, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Dalam bahasa lain dikatakan bahwa dan Yosafat menjadi semakin besar. Sebuah pernyataan yang artinya adalah bukti dari sebuah janji Tuhan. Ulangan 28 ayat yang ke-13 firman Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itulah sebuah janji Tuhan kepada umat yang percaya kepada Dia. Yosafat makin lama makin kuat, bukan makin lama makin lemah, tetapi semakin kuat. Dan firman Tuhan mengatakan semakin luar biasa kuatnya, menjadi sangat besar. Yosafat real, nyata. Ada orang yang mengatakan bahwa dulu saya tidak ada apa-apanya, dulu saya miskin dan sekarang menjadi orang yang luar biasa. Wow, sebuah kesaksian yang luar biasa, menandakan bahwa
bukti kasih Tuhan, bukti janji Tuhan kepada umat yang percaya kepada Dia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah Yosafat? Sehingga Tuhan menyatakan janjinya, sehingga Tuhan menggenapi segala janjinya kepada dia. Yosafat adalah seorang raja bagi bangsa Yehuda. Menggantikan siapa? Menggantikan ayahnya Asa. Pada usia 35 tahun, firman Tuhan menjelaskan di sana dalam 2 Tawarikh 20 ayat 31. Usia 35 tahun dia diangkat menjadi raja. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yehuda, Bethlehem, Yerusalem. Dia memerintah di Yehuda, Bethlehem selama 25 tahun lamanya. Ayat firman Tuhan mengatakan 25 tahun pemerintahannya dari yang biasa menjadi luar biasa hebatnya. Apa itu luar biasa kuat? Apa karena badannya semakin gemuk? Apakah dia semakin tampan? Tidak. Tetapi kualitas hidupnya di hadapan Tuhan. Yang pertama saya ingin mau sampaikan kepada kita sekalian, menjadi luar biasa. Sebagai tema kita pada pagi hari ini atau hari ini adalah menjadi luar biasa. Yang pertama adalah Yosafat, seorang raja yang memiliki kemampuan di dalam memimpin. Seorang yang memiliki visi dan misi di dalam dia memerintah sebuah bangsa yang besar. Seorang yang punya ahli strategi dalam dia berperang, mempersiapkan umatnya. Langkah pertama yang diambil Yosafat ketika ia dikokohkan untuk menjadi seorang raja bagi bangsa Yehuda adalah dalam ayat yang pertama. Di sana firman Tuhan menyampaikan, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai seorang pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak gampang untuk menjadi seorang pemimpin bagi sebuah bangsa yang besar. Tidak gampang untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak gampang untuk menjadi seorang gembala sidang. Sebab itu Yosafat memperkuatkan dirinya. Dia mempersiapkan dirinya, mentalnya, emosinya dijaga dengan baik. Bahkan kepercayaan imannya kepada Tuhan benar-benar dijaga. Ada misi, ada visi, ada tujuan, ada cita-cita yang ingin dia capai di sana. Dan bagaimana dia mencapai visinya itu? Dia harus sujudkan di tengah-tengah umatnya sebagai misi dia di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan firman Tuhan di dalam ayat yang kedua, dia menempatkan tentara di semua kota Yehuda. Itulah persiapan Yosafat, menempatkan tentara di semua kota di Yehuda. Bahkan dikatakan ia membangun benteng-benteng, bangunan untuk keperluan militernya. Dan kota-kota perbekalan itu dipersiapkan. Supaya apa? Supaya stok pangan tetap tersedia. Dalam ayat yang ke-12b. Bahkan selanjutnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ia memiliki para pejuang yang kuat. Mempersiapkan para pejuang yang kuat, yang gagah berani. Firman Tuhan ayat yang ke-13 di sana dikatakan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dipersiapkan oleh yang namanya Yosafat. Yang selanjutnya yang luar biasa kita akan melihat dari pribadi Yosafat adalah mengapa dikatakan dia semakin kuat, semakin luar biasa. Karena apa?
dia menjadi seorang yang kaya. Yang tadinya biasa, yang tadinya tidak punya apa-apa, menjadi orang yang luar biasa, orang yang kaya dalam ayat yang ke-5b. Bagaimana caranya dia mendapatkan kekayaan itu? Seluruh Yehuda, dikatakan firman Tuhan, seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar Yehuda, orang Filistin pun juga, mereka membawa persembahan perak sebagai upeti, sebagai ketundukan mereka kepada Yosafat dan bangsanya. Bahkan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, orang yang semakin luar biasa sebagai pemimpin yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yosafat adalah pemimpin yang dihormati. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Dalam ayat yang ke-5b, pemimpin yang dihormati bukan gila hormat, tapi pemimpin yang terhormat, pemimpin yang dihormati. Karena apa? Kualitas hidupnya yang dibangun di sana. Dan selanjutnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa dan semakin luar biasa Yosafat. Karena apa? Ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang ditakuti, pemimpin yang disegani. Semua kerajaan, dikatakan kerajaan yang di sekeliling Yehuda tidak berani berperang melawan siapa? Melawan Yosafat. Mengapa? Karena Yosafat adalah seorang pemimpin yang kuat, pemimpin yang menjadi luar biasa. Satu pertanyaan bagi kita sekalian, apa sih rahasianya sehingga Yosafat menjadi seorang pemimpin yang kuat dan menjadi luar biasa kuatnya? Yang pertama, kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga 2 Tawarikh pasal yang ke-17 sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya, perintah Tuhan, dan tidak berbuat seperti Israel. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan yang pertama, mengapa atau rahasia Yosafat menjadi luar biasa kuatnya, semakin luar biasa kuatnya adalah karena penyertaan Tuhan. Bukan karena hebat, bukan karena hebatku, kata Yosafat, bukan karena kuatku, tapi karena ada Tuhan di sekelilingku. Yosafat mau ingin sampaikan, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang membentenginya, ada Tuhan yang memprotek kehidupannya. Sehingga dalam pemerintahannya, kalau kita melihat dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-17b, di sana disampaikan firman Tuhan, Yosafat jangan takut, kata Tuhan, jangan takut dan terkejut karena karena pasukan yang besar itu. Tuhan bilang apa? Tuhan akan menyertai engkau. Dan ayat yang ke-20 firman Tuhan mengatakan, dan kerajaan Yosafat amanlah. Karena apa? Karena Allah mengaruniakan keamanan dalam segala penjuru. Tuhan mengaruniakan keamanan kepada segala penjuru dalam pemerintahan Yosafat. Bangsanya dijaga oleh Tuhan, umatnya dijaga oleh Tuhan. Kalau ada Tuhan yang menyertai, tidak ada ketakutan. Kalau ada Tuhan yang menyertai, ada mujizat di sana. Kalau ada Tuhan yang menyertai, Tuhan katakan kepada Yosafat, lihatlah kemenangan yang engkau raih. Karena apa? Ada Tuhan.
Yang kedua, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia Yosafat menjadi luar biasa. Karena apa? Ia hidup mengikuti jejak. Jejak siapa? Katakan firman Tuhan. Dia hidup mengikuti jejak atau jalan leluhurnya. Yaitu siapa? Daud. Jelas sekali firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Siapakah Daud? Daud itu adalah anak yang biasa-biasa, yang tidak dihargai oleh keluarganya. Dia menjadi gembala domba, gembala kambing domba di padang. Ya mungkin ketika dia pulang, dia bau, nggak enak, penuh dengan lumpur badannya, bajunya mungkin compang-camping. Anak bungsu dari 8 bersaudara dari ayahnya yang bernama Isai. Tapi firman Tuhan datang kepada seorang nabi yang bernama Samuel. Samuel pergi ke rumah Isai. Karena apa? Karena aku telah memilih seorang raja. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Ketika Samuel melihat Eliab, dia berkata, ini orang yang diurapi Tuhan. Tuhan bilang, no, tidak. Jangan pandang parasnya. Jangan pandang eloknya. Jangan pandang dia adalah orang yang gagah. Badannya yang tinggi tegap. Jangan. Karena apa Tuhan bilang dalam ayat yang 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa manusia melihat apa yang nampak. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat apa? Hati. Yang dilihat Tuhan itu adalah hatimu, hati saya dan saudara ketika kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Itulah yang dilihat oleh Yosafat. Itulah yang diikuti oleh Yosafat. Nenek moyangnya yaitu Daud leluhurnya. Yang dilihat adalah karena dia dipilih langsung oleh Tuhan. Dia mau. Dia dipilih langsung oleh Tuhan dan Allah melihat hati daripada Daud. Hatinya tetap teguh di hadapan Tuhan. Itulah yang dilihat Yosafat. Nyata benar ketika Daud, dia akan mengakhiri hidupnya, dia akan meninggal dipanggil oleh Tuhan ke pangkuan Bapa. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ketiga, firman Tuhan menyampaikan kepada Salomo, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan, mengikuti kata Daud, mengikuti segala ketetapan, segala perintah, segala peraturan, segala ketentuan. Ketentuan siapa? Ketentuan Allah. Segala ketentuan Allah itu diikuti seperti kata Daud yang tertulis di dalam hukum Musa atau hukum Taurat. Itulah yang harus diikuti. Selanjutnya dikatakan firman Tuhan supaya apa? Ketika kita melakukan kewajiban, pesan Daud kepada Salomo, ketika engkau melakukan kewajiban, supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Beruntung dalam segala yang kau lakukan. Bukan buntung, tapi beruntung loh. Beruntung dalam segala apa yang kau lakukan dan apa yang engkau tuju, di sana engkau akan beruntung. Supaya Daud katakan, supaya Tuhan menepati janji-janjinya tentang aku, bahwa keturunanmu Daud tidak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Ketika keturunanmu berlaku setia kepada Allah. Dia hidup mengikuti jejak daripada Daud leluhurnya. Itulah pribadi yang bernama Yosafat. Yang dia lihat adalah hati daripada Daud. Ketaatan Daud kepada Tuhan. Kesetiaan Daud kepada Tuhan sampai batas hidupnya, sampai Tuhan memanggilnya.
Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia memberikan sebuah pesan kepada anaknya. Pesan yang tidak main-main, yang harus dikerjakan. Untuk apa? Untuk engkau beruntung, untuk engkau diberkati Tuhan. Yang ketiga, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia Yosafat yang menjadi pribadi yang luar biasa. Makin kuat, makin luar biasa kuatnya adalah yang ketiga, seperti yang kita sudah baca tadi. Ia mencari Allah ayahnya. Siapa sih ayah Allahnya? Yaitu Asa. Ia mencari Allah ayahnya. Asa menjadi contoh, menjadi model, menjadi ukuran, menjadi prototipe daripada Yosafat. Karena firman Tuhan mengatakan 2 Tawarikh pasal 14 ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa Asa melakukan apa yang baik dan benar. Di mana? Di mata Tuhan. Melakukan apa yang baik di mata Tuhan Allahnya. Itulah pribadi Asa. Yosafat ia mencari Allah ayahnya, tidak mencari Baal-Baal, dewa-dewa buatan manusia, tetapi mencari Allah ayahnya. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan siapa sih Allah ayahnya Asa. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan mengatakan Asa berseru kepada Tuhan. Ketika dia berperang melawan sebuah bangsa Ethiopia, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Allah, itulah Asa, dia berkata kepada Tuhan, ya Allah, Engkaulah, dikatakan Engkau atau selain Engkau, kata Asa, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Gak ada yang mampu menolong yang kuat. Itulah doa Asa. Kepadamu kami bersandar Tuhan. Sebuah doa dia kepada Tuhan. Kepadamu kami bersandar Tuhan. Dengan namamu kami maju melawan musuh. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Itulah Allah ayahnya Asa. Itu adalah Allahnya Yosafat. Yosafat mencari Allah siapa? Allah ayahnya Asa. Sebab itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yosafat diperhadapkan dengan sebuah peperangan, diperhadapkan dengan sebuah pertempuran, apa yang terjadi? Dikatakan firman Tuhan, Yosafat, ada dua bangsa yang sangat besar akan menyerang berperang melawan engkau, Amon dan Moab. Apa yang terjadi? Yosafat menjadi takut. Dia menjadi takut, lalu dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia suruh kepada bangsanya supaya berpuasa. Dia menyampaikan kepada rakyatnya Yehuda supaya adakan puasa, adakan doa kepada Allah. Karena apa? Doa itu besar kuasanya. Doa orang yang benar, bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar, sangat besar kuasanya. Berseru, berdoa kepada Tuhan. Tawarikh 20 ayat yang ketiga. Bahkan ayat yang ke-6 dia berkata, Yosafat berkata, Tuhan, kuasa dan keperkasaanmu ada di tanganmu Tuhan. Hanya di tanganmu ada kuasa. Hanya di tanganmu ada kekuasaan. Dengan namamu Tuhan, kami akan berperang. Yosafat. Dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan firman Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami Tuhan, mata rohani kami Tuhan, hanya tertuju kepada Engkau. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat kepada orang tua kami yang sudah almarhum. Senantiasa ketika dalam pergumulan, setiap pagi, setiap malam,
Dengan suara yang kencang dia berseru kepada Tuhan. Mama dan papa saya adalah seorang model prototipe yang harus saya teladani. Dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Siapa saja yang dia doakan, baik adiknya, baik kakaknya, baik anak-anaknya, dia sebutkan satu demi satu orang-orangnya. Dan itu juga yang menjadi contoh dalam kehidupan saya. Ketika saya berdoa, satu demi satu saya sampaikan. Jemaat Tuhan, satu demi satu saya sampaikan. Yang ada di Pondok Ungu, yang ada di mana? Wahana Harapan. Yang ada di Penggarutan, yang ada di Taman Harapan Baru, yang ada di Pejuang Harapan Indah. Yang ada di Bekasi kota Kabupaten Bekasi. Yang ada di Banjarmasin, bahkan pun di mana berada. Keluarga Handai Tolan berdoa, bangsa ini kita berdoa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Allah mau ketika kita mencari Dia. Yosafat menjadikan Allahnya, menjadikan bapaknya, ayahnya sebagai prototipe, sebagai model. Yang selanjutnya, yang keempat, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa ia hidup menuruti perintah-perintahnya. Hidup menuruti perintah siapa? Perintah Allah. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan dengan tabah hati. 2 Tawarikh 17 ayat yang ke-6. Dengan tabah hati ia hidup menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dalam tindakannya dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam apa yang dia kerjakan dia selalu tanya kepada Tuhan. Dia selalu mencari akan Tuhan. Yang selanjutnya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa dia hidup menuruti perintah-perintah daripada Allah. Mengapa jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Karena apa? Karena perintah itu pelita. Kata Amsal 6 ayat yang ke-23. Dikatakan bahwa karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran itu mendidik kepada jalan kehidupan. Amsal 7 ayat yang kedua di sana dikatakan firman Tuhan, berpeganglah kepada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku, kata firman Tuhan, seperti biji matamu. Siapa yang berpegang kepada perintah dan siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Amsal 19 ayat yang ke-16. Yang terakhir, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kelima. Kenapa sampai Yosafat menjadi orang yang luar biasa? Karena apa? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosafat sangat memperhatikan kerohanian rakyat yang dipimpinnya. Di dalam ayat yang ke-2 Tawarikh pasal yang ke-17, ayat yang ke-19, ayat yang ke-7 di sana firman Tuhan mengatakan, 2 Tawarikh 17 ayat yang ke-7, sana dikatakan pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yaitu Ben-Hail, Obadya, Sakaria, Nathanael dan Milkah. Untuk apa? Untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Natanya, Sebaya, Asahel, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisaman dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat. Mereka mengelilingi kota-kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Dia memperhatikan kerohanian umatnya Yehuda, sehingga apa? Dia mengutus mereka, para pembesar. Ada di sana para pembesar. Di sana dikatakan ada di sana orang-orang Lewi. Yang ketiga juga ada di sana apa? Imam-imam yang diutus oleh Yosafat. Bahkan pun jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosafat juga mengadakan wisata rohani. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 di sana dikatakan Yosafat mengadakan wisata rohani ke seluruh daerah-daerah dengan seruan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali ke jalan Tuhan. Dan juga apa?
supaya hakim-hakim yang diangkat, supaya mereka harus bertindak dengan takut akan Tuhan dan dengan setia dan dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Yosafat ini memberikan penguatan iman kita kepada Tuhan. Bahwa orang yang hidup bagi Tuhan, orang yang hidup mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek hidupnya, dalam setiap seluruh karyanya, akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi hebat, kalau kita mau menjadi orang yang luar biasa kuatnya, firman Tuhan mengatakan, karena ada penyertaan Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau harus mencari akan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Engkau harus menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Engkau harus menjadi berkat Tuhan dimanapun engkau berada. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Tanamkan kebenaran firman Tuhan di hati jemaat Tuhan, sehingga kami boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa kuatnya. Menjadi jemaat Tuhan yang semakin diberkati Tuhan secara dahsyat. Karena janji firman Tuhan, Engkau akan membuat kami semakin naik dan bukan semakin turun. Kami klaim akan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu berkati umat Tuhan, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Dalam kehidupan keluarga mereka Engkau berkati. Dalam kehidupan pekerjaan mereka Tuhan berkati. Dalam kehidupan usaha mereka Tuhan berkati. Dalam kehidupan pelayanan mereka Tuhan berkati. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kuasa-Mu kepada mereka sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa. Jaga dan pelihara jemaat Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Ada Tuhan menyertai kami. Ada Tuhan yang menjaga umat Tuhan. Ada Tuhan yang memprotek hidup kami. Ada Tuhan yang memelihara kami. Itulah yang menjadi kebahagiaan dan kebanggaan kami ketika kami menjadi orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami, pemimpin kami, baik yang tertinggi maupun yang sampai terendah Tuhan. Baik presiden, wakil presiden, para menteri, aparatur negara kami, sampai di RT dan RW. Ada Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan dan kemampuan bagi mereka Tuhan. Sehingga melalui mereka sebagai wakil-wakil Allah, mereka juga boleh membawa kami umat Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan, menjadi umat Tuhan yang benar-benar diberkati Tuhan secara luar biasa. Terima kasih ya Bapa, berkati perekonomian negeri kami Tuhan. Tuhan juga yang akan memulihkan secara luar biasa. Tuhan Yesus, sekarang ini Tuhan, jemaat Tuhan akan kembali ke dalam aktivitas mereka masing-masing Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menyertai jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Tengah-tengah pekerjaan mereka, tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan jemaat Tuhan, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan terima berkat Tuhan. Tuhan, Engkau sedang memperhadapkan wajah-Mu kepada kami sekalian umat-Mu Tuhan. Dan Engkau siap memberkati kami sekalian. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tangan-Mu dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih karunia dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, umat-Mu Tuhan. Dari sekarang ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang menjemput kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Nyanyikan pujian, kiranya Tuhan memberkati.